Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kalian semua. Sekarang mari kita belajar bersama-sama pada bab berikutnya, yaitu bab 2 tentang teks pidato persuasif KD 3.3. Sebelum kalian mendengarkan atau menyimak video ini, Ibu berharap kalian jangan melakukan aktivitas apapun. Jadi kalian hanya menyimak dan memperhatikan, lalu diingat. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu menjelaskan apa itu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato, sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut audien. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif sebagai berikut. Di sini ada 4. Pertama, berisi gagasan, pandangan, arahan, dan pesan orator tentang suatu topik atau permasalahan. Yang nomor 2, ciri-ciri pidato persuasif adalah bersifat mendorong atau mengajak. Berikutnya nomor 3, tujuannya memengaruhi, mengajak atau membujuk audien. Yang terakhir, cara penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Oke. Berikutnya adalah teks pidato terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan di dalamnya berisi salam, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pendengar atau audiennya atau oratornya itu bukan beragama Islam, maka salamnya bisa salam sejahtera atau hum, santi hum, dan sebagainya. Yang isi nomor 2 adalah ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan di sini adalah seperti ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Provinsi Kementerian Agama Jawa Timur, atau yang terhormat Ibu Kepala MTS Negeri 1 Sampang, dan seterusnya. Yang berikutnya isi pembukaan adalah ucapan syukur. Bagaimana ucapan syukur itu? Ini sudah sering kita dengar. Ibu contohkan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, atau seperti ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kali ini kita dipertemukan, dan seterusnya. Oke. Isi pidato yang kedua adalah isi pidato. Gagasan pokok atau ide yang disampaikan oleh orator kepada audien. Apa yang disampaikan? Itu semuanya ada dalam isi pidato. Berikutnya, penutup. Dalam penutup, di sini juga ada 3. Pertama, kesimpulan. Jadi, orator dalam penutupannya menyimpulkan apa yang disampaikan, apa yang ada dalam isi pidato. Kemudian permintaan maaf. Terakhir, salam penutup. Ini sudah kalian pahami tentunya. Berikutnya adalah ciri hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Ini yang penting. Di sini ada 8. Pertama, suara harus jelas, terutama vokal A, I, U, E, O. Huruf bunyinya harus jelas. Berdua, nada suara teratur dan baik, tidak monoton. Suara teratur dan baik. 3, memperhatikan aksentuasi.
penekanan terhadap kata-kata penting. Yang keempat, kewajaran dan kelancaran atau kecepatan saat berbicara. Dalam poin keempat ini, orator harus betul-betul matang dalam mempersiapkan apa yang akan disampaikan. Harus betul-betul menguasai. Intinya harus hafal betul. Tuh, nomor 4. Nomor 5, pidato disampaikan dengan semangat dan berwibawa. Suaranya, makanya di atas suara harus jelas, semangat. Kalau misalnya pidato tentang kemerdekaan, jadi merdeka, itu semangat namanya. Dan berwibawa. Yang keenam, kaidah bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Terutama pada saat kita berbicara di depan umum, kita harus betul-betul memahami siapa audiennya. Kalau misalnya audiennya itu pelajar atau usia SMP sampai SMA, hindari menggunakan kata-kata kalangan mahasiswa atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh audien. Atau misalnya kita berbicara di depan para ibu rumah tangga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu rumah tangga. Yang ketujuh adalah durasi waktu. Waktu yang dipakai, dipersiapkan harus sesuai dengan permintaan siapa yang mengundang kita. Misalnya yang mengundang kita itu cukup 1 jam, ya kita bicara 1 jam. Boleh lebih tapi jangan banyak-banyak. Yang 8 terakhir, penampilan. Lah ini yang paling penting. Karena penampilan itu adalah pandangan pertama audien kepada orator. Penampilan, pakaian harus betul-betul sip, rapi. Contohnya misalnya diundang untuk mengisi dalam sebuah resepsi pernikahan. Pakaiannya ya tentunya disesuaikan dengan acara resepsi, pakai jas, rapi, dan sebagainya. Kerapian juga. Nah itu, jadi ini ya 8 hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Adalah Ibu mengajak kepada kalian agar hendaknya kalian betul-betul memahami ini dengan cara membuka ulang video ini. Jangan lupa belajar yang rajin, jaga kesehatan, di rumah saja, rajin cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.